Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan ya. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Hari ini tanggal 14 Februari, kita sudah melaksanakan ya yang namanya pesta demokrasi atau pemilu, dan saya ucapkan kepada paslon nomor 2 yang hari ini itu masih jadi unggul ya. Seperti itu. Ya, ini ya, kita sudah dapatkan informasi dari Quickcon bahwa Quickcon sementara dari 4 lembaga survei Prabowo Gibran unggul 59%. Saya ucapkan selamat kepada Pak Gibran dan Pak Prabowo. Namun apa saja terhadap dari tema ini ya, mengenai dari saham GoTo ini yang nanti ada indikasinya ya dengan Pilpres ya, siapa yang jadi seperti itu. Namun di sini saya belum final ya dalam hal ini siapa yang jadi presidennya ya. Entah siapa yang jadi presidennya, yang penting kita tetap selalu rukun, kompak, dan semoga pemilu ini cepat selesai dan bursa kembali meningkat lagi. Nah, ada sebuah tema yang menarik untuk kalian ya, yang perlu kalian pertimbangkan. Nah, tema kali ini tuh kita akan membahas mengenai dari topik ini ya, teman-teman ya. Tenang saja, jangan khawatir GoTo kena isu gini ya, karena ada maksud ini. Nah, ini ada gambar Pak Prabowo dan Pak Gari Pak Thohir dan juga Jack Ma yang notabene isunya bahwa Jack Ma Alibaba ini keluar. Ya, nggak apa-apa. Ya, tenang saja. Ya, ini ada sebuah berita yang ada korelasinya terhadap hal itu ya. Kenapa kok saya sarankan untuk tenang saja mengenai dari saham GoTo ini. Nah, topik tadi kita dilansir dari sini ya teman-teman ya. Nah, ini dari CNBC Indonesia bahwa GoTo bantah rumor merger dengan Grab. Manajemen buka suara. Ya, ini ya masing yang di luar sana ada rumor ya. Rumornya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali membahas mengenai dari saham GoTo. Lah, kenapa Min? Kok bisa rumornya banyak sekali? Nah, video ini penting untuk kalian simak dan jangan di-skip agar kalian itu tidak gagal paham. Ya, seperti itu. Karena apa? Ini teman-teman ya. Ini kalau kita ini memang bantah ya bahwa ini bantah rumor. Ini kan masih rumor yang beredar. Karena notabene bahwa GoTo itu belum publish ya informasi yang terkininya. Ya, rumor yang beredar itu ya untuk menggocek lah, menggocek dari investor yang ada di saham GoTo ini. Ya, ada Alibaba keluar, terus ada merger, pokoknya dramanya banyak sekali. Tapi satu sisi di sini saya sampaikan untuk tenang saja, nggak usah kayak ini ya, investor yang amburadul. Nah, ada apa sih Pak? Nanti kalian bisa disimak ya, dibaca secara lebih lengkap lagi. Nah, ini ada hal yang satu yang penting ya, bahwa GoTo teman-teman ya, laporan keuangan EBITDA-nya itu positif. Ya, terus apa lagi? Nah, di sini ya ini yang paling penting. Pada pernyataan pers sebelumnya, CEO GoTo Predictive Walujo menyampaikan bahwa perusahaan mampu meraih EBITDA adjusted positif pada kuartal keempat tahun 2023. Dan ini perkataannya, kami juga memiliki agenda melakukan pembelian kembali atau buyback saham apabila mendapat persetujuan dari pemegang saham dan regulator, kata Pak Patrick waktu itu. Nah, terus apa terkaitannya dengan Pak Prabowo? Ya, yang mungkin yang jadi. Ya, ini ya teman-teman ya. Ya, kemungkinan kayak GoTo ini akan menjadi prioritas. Ya, apalagi komisarisnya Pak Garibaldi Thohir yang salah satunya dia berada di kubu paslon nomor 2. Nah, ini ada angin segar, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, Pak, kenapa kok banyak yang mengejasmen atau menghina dari saham GoTo ini? Ya, satu sisi investor pemula ya yang perlu kalian ketahui bahwa di saham GoTo itu banyak sekali investor pemulanya. Ya, untuk kalian yang nggak suka ya kita membahas mengenai dari saham GoTo ini, silahkan bisa pindah di channel lain nggak apa-apa. Namun kita masih fokus untuk kalian yang request banyak sekali membahas mengenai dari saham GoTo ini. Kita akan speak up untuk kalian.
ya tentunya ya kayak gitu. Memang channel ini mungkin bicaranya mengenai dari saham GoTo terus Pak. Ya karena gimana? Karena antusiasme dari subscriber kami itu ingin membahas ini secara up to date ya seperti itu. Ya ini untuk kalian. Nah ini. Nah untuk dari saham GoTo ini terkait Pak Prabowo misal nih ya, final dia jadi presiden. Nah, ini nanti bandarnya yang sudah persiapan itu adalah ini teman-teman ya. Ini perlu kalian pertimbangkan siapa yang sudah persiapan pungut dari saham GoTo ini. Ya, di sini ada broker RF, AK, JP Morgan dan juga PD serta YU yang mereka sudah persiapan pungut mengenai dari saham GoTo. Ah, kenapa? Kenapa ini ada indikasinya dengan 02 Min? Ya, kemungkinan ya mereka sudah optimis bahwa nanti saham GoTo ini akan diterbangkan. Ya, seperti itu. Dan Pak Garibaldi Thohir juga mereka optimis mengenai wah ini semoga pemilu ini bisa menang 1 kali putaran. Ya, seperti itu. Nah, alasannya kenapa Min kok bisa dimenangkan dari 1 kali putaran? Nah, apabila 2 putaran nanti biaya operasionalnya tinggi lagi. Makanya kayak Taipan itu dimasuk di kubu 02 itu berani membiayai untuk kampanyenya. Ya, seperti itu. Apakah ini sesuatu yang adil kalau di pemilu kita? Itu adil. Ya, adil. Karena bebas tiap individu itu menyampaikan pendapat masing-masing. Ya, seperti itu. Ingat, namun sebelumnya ini disclaimer ya, teman-teman ya. Disclaimer on, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi, keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini broker-brokernya atau bandar-bandarnya atau market makernya ini mereka sudah persiapan ya seperti itu. Ya, mohon maaf kalau saya menyebutnya ini bandar kayak bandar judi ya. Ini mungkin ada yang tersinggung ya. Nggak apa-apa, kita mengedukasi kepada masyarakat Indonesia ini bahasanya yang mudah dimengerti istilahnya ya seperti itu. Big money boleh, market maker boleh, boleh. Ya. Kalau kalian nyebut bandar-bandar ya oke. Nah, ini teman-teman, siapa yang sudah persiapan? YU dan juga PD ya ada 110 dan juga 233. Nah, terkait mengenai dari isu ya, ini Jack Ma ini dia keluar Alibaba ini, nggak usah khawatir ya. Nih, Alibaba keluar GoTo. Nah, ini pasti akan menjabat sebuah isu kemarin ya. Ini juga terbaru teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini beritanya dari CNBC Indonesia bahwa grup Alibaba lepas 10,2 miliar saham GoTo ya. 16,20 miliar saham ya, sekira 16 juta lot saja. Ya. Ini lembar saham. Ya, bukan lot ya, teman-teman ya. Ini ini apakah nanti akan berpengaruh ya mereka yang namanya orang yang namanya investor itu ketika terjun di market itu ya mereka pingin cuan. Ya, jadi ya mereka TP dulu. Nah, terkait ketika Alibaba ini keluar, ya nanti ya investor yang ada di Indonesia ini akan masuk kembali. Ya, terutama kayak Pak Garibaldi Thohir dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita lihat mengenai dari stok RSI-nya, dia sudah oversold. Ya, jenuh jual. Ya, ini akhirnya dia mau naik. Nah, pelaku pasar yang ada di Indonesia itu terkait dari pemilu itu mayoritas big money-nya itu masih wait and see atau melihat dulu. Ya, seperti itu. Mereka itu masih melihat dulu. Nah, kenapa alasan saya setuju mengenai dari 1 putaran ini ya? Karena bangsa Indonesia ini biar big money-nya ini itu sudah mulai menggerakkan pasar lagi. Seperti itu. Mau yang jadi 01 kah nantinya atau 02 atau 03, saya setuju untuk yang 1 kali putaran. Nah, impact-nya apa sih Pak terhadap Balikin? Wah, impact-nya besar sekali. Jadi untuk pesta demokrasi itu, mereka yang punya uang, mereka yang punya perusahaan besar-besar, mereka di hold dulu untuk biayai kampanye, jebret. Gitu. Biaya kampanye itu nggak murah teman-teman. Belum lagi ya, ini secara realistis, serangan fajar itu pasti. Yang kedua, biaya event lah. Ya, biaya eventnya apa Pak? Kampanye, bikin stadion dan lain sebagainya. Ya, pokoknya biaya operasional gede-gede. Nah, makanya kayak Pak Garibaldi Thohir dan lain sebagainya itu, ayo kita lebih baik nggak usah ngubus sana ngubus sini. Ayo kita fokus, kita siapa yang mau kita akan jadikan seperti itu. Ya sudah, banyak makanya di 02 ini banyak yang mendukung.
Ya, jadi biayai dulu. Nah, nanti impact-nya apa sih Pak? Mereka ketika membiayai paslon kayak gini, ya perusahaannya itu dijaga. Ya, dan apabila ada asing yang mau menggempur ya bangsa Indonesia ini, ya mereka pikir-pikir. Ya, Indonesia ini nanti akan menjadi kekuatan superpower. Superpowernya gimana Pak? Bapak ini kok ngarang sekali. Ya kayak gitu. Jadi kalau kita melihat ya dari tenaga negara kita yaitu China, dia melakukan itu adalah embargo. Apa itu embargo? Ya, jadi menahan dirinya. Jadi uang-uang yang dikelola itu adalah di lingkungan sendiri. Jadi pertahanan Indonesia ini dikelola dengan sendirinya. Dari fintech-nya maju, e-commerce-nya maju, UMKM-nya maju, ya sudah. Jadi nanti uang yang beredar itu yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi untuk bangsa yang lain itu mau masuk dari Indonesia ini agak berat. Mereka akan pikir dua kali kalau misalkan bangsa Indonesia ini bisa kuat. Nah, yang saya nggak suka di Indonesia ini politiknya itu adalah politik adu domba antara paslon 1 dengan paslon 2 atau paslon 3, 3 sama 1, ya udah kayak gitu. Ada politik agama, politik lah, seperti itu. Nah, itu dari dulu memang. Ya, itulah. Nah, makanya peran saya membuat visi misi saya di kelas akademi saya itu adalah memahami literasi keuangan, khususnya di pasar modal. Karena kita akan membahas mengenai dari pasar modal. Teruntuk nanti di saham goto. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa Pak Firman itu harus memahami literasi keuangan? Kalian punya uang 100.000, 100 juta, atau 1 M. Ya, ketika kalian bisa ngelola uang 100.000 dengan benar, cara masuknya sudah benar, kalian bisa survive. Sudah, kayak gitu. Ada yang beranggapan investor retail kayak gini, Pak, uang saya besar, pantesan dia untungnya gede karena modalnya gede. Belum tentu. Banyak yang investor di akademi saya, mereka sebelum kenal saya itu portofolionya ancur-ancuran. Ada yang loss 2 miliar, floating loss, ada yang floating loss 5 miliar, ada yang 10 miliar, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta juga banyak. Mereka konsultasi kepada saya, Pak Firman, ini portofolio saya kayak gini, kayak gini, gini. Sudah berapa lama Pak? Kayak gini, gini, kayak gini. Sudah. Habis itu literasi yang sudah didapatkan dari mana Pak mengenai dunia pasar modal ini? Ya, mereka mayoritas itu mendapatkan dari sentimen berita, ya seperti itu. Makanya di kelas akademi yang saya bikin ini adalah mereka ya tak kasih tahu alat-alatnya, ya biar mereka itu nggak kejebak ya dari FOMO, pom-pom dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mereka ya tak terjunkan, ya langsung ke market. Habis itu saya dampingi, ya seperti itu. Ya saya di sini enggak memburu ya dalam artian nggak memburu untuk mendapatkan ya orang-orang yang masuk di kelas saya dapatkan keuntungan dari situ. Oh tidak, saya sudah cukup dari pasar modal. Sudah cukup untuk trading saja. Saya cuma butuh waktu 15 menit. Ya, untung 1 juta saya bungkus, 100.000 saya bungkus, 20 juta ya saya bungkus. Ya, seperti itu. Untuk kalian yang pengen melihat dari portofolio kalian saya itu di kelas demi mereka yang masuk di kelas ini ya mereka sudah tak perlihatkan. Ya, makanya untuk di grup komunitas itu hanya persentase. Lah kenapa kok persentase Pak? Jadi polanya caranya mainnya sudah benar. Mau kelola uang 100.000 sudah benar, 1 juta sudah benar. Mau berapa ratus juta, yang penting polanya sudah tahu. Ya seperti itu. Dan sumber informasinya bukan dari berita atau apalagi isu-isu yang ada di saham goto ini. Bukan, dicek dulu siapa bandarnya. Maaf bukan bandar ya, ini ada yang nggak nggak suka saya sebut bandar, market maker. Ya, atau big money-nya mereka kenali dulu karakternya. Tiap emiten itu beda karakter. Nah, seperti itu. Ya, makanya ketika mereka sebelum masuk di kelas saya ini, ya mereka tradingnya ancur-ancuran, Pak. Saya di sini sebagai dokter pasar saham. Ya, ya. Ya untuk mengobati. Apakah di situ Pak Firman suka? Iya, karena untuk value saya atau sebuah nilai yang saya pegang yaitu adalah ketika orang sebelum kenal saya itu boncos, ketika saya latih, saya bimbing itu bisa jadi cuan mandiri. Ya, apakah dari Goto saja Pak? Oh tidak, semua saham, sektor saham. Tinggal nanti passionnya kemana? Saya akan arahkan ini orang ini seperti itu. Ya kayak gitu. Nah, kalau di saham Goto sendiri itu bagaimana?
Ya, sudah kayak gitu. Ya. Kita akan cek dulu. Ya, dari saham GoTo ini secara stock price-nya, lihat. Ya. Bid offer-nya sudah jejer-jejer. Ya, kalau kalian yang belum masuk di kelas kami itu belum mudeng apa itu jejer-jejer. Ya, seperti itu. Nah, di kelas saya sudah jelaskan secara perlahan. Nah, ini lihat. 111252222111222222222. Ya, seperti itu. Itu apa sih, Pak? Itu adalah bidnya Big Money. Ya, atau bandar lah kayak gitu. Nah, GoTo ini di 90 itu diganjel ya 5 juta lot ya. Pak, kira-kira itu bisa dicabut enggak, Pak? Bisa. Mereka para pelaku pasar modal yang khususnya di saham GoTo itu mereka masih ngamati. Ini siapa nanti yang jadi? Ya. Apabila yang jadi ya kemungkinan akan dinaikkan, tapi tunggu waktunya. Dan transaksi kemarin itu nilainya 143 miliar. Rata-rata di saham GoTo apabila dia itu liquid sekali di atas 230 miliar. Ya. Bandar dari saham GoTo ini sudah mempersiapkan. Ya. Kita realistis saja kok. Ya, realistis saja. Kalau di situ GoTo itu bisa terbang, sudah gampang, mudah. Lah mudahnya bagaimana? Tinggal dibeli saja. Tapi satu sisi mereka juga harus membuat statement berita yang untuk menakutkan biar itu cut loss dan lain sebagainya seperti itu. Nah, siapa yang nanti yang akan bermain, Pak? Ya ini kalian bisa dilihat. Ya, ada AK, YU, BK, MGDP, MGBB, CCXL, ZP. Wah, ini ya orang-orang ini. Ya. Lihat, AK sama YU itu 8 total. 21111 itu yang jual berapa? Kecil sekali kan? Sekitar berapa? 6. 6 sama 8 besar mana bayarnya? Nah, seperti itulah. Ya. Ini. Lalu terkait asingnya bagaimana Pak mengenai dari saham GoTo ini? Mereka masih potensi, masih positif, maaf. Ya, masih positif. Lah apa Pak yang menjadi indikasi kenapa kok mereka itu masih positif? Lihat transaksi tanggal 12 sampai 13, mereka masuk 41 juta serta 20,1 juta netnya. Ya. Ini miliar ya, teman-teman. 41 miliar dan juga 20,1 miliar. Liquid apa tidak? Silahkan kalian bisa dijawab sendiri. Nah, satu sisi bursa kita itu juga ada yang namanya tim analis, tim yang screening, tim yang mengumpulkan emiten mana sih yang liquid transaksinya. Seperti itu. Kalian nggak usah khawatir. Ya, seperti itu. Apalagi ada yang punya statement, wah ini untuk trading saja Pak, saya pakai margin. Nggak apa-apa, boleh. Ya, itu saya bolehkan untuk peserta akademi saya. Mereka tak bolehkan. Dengan catatan tradingnya sudah benar. Kalau kalian tradingnya belum benar, pakai margin, ya mampus. Uang kalian bisa habis. Ya, seperti itu. Nah, dari saham GoTo ini, kalau kita lihat dari EBITDA-nya memang dia ngecil ya, kayak itu. Nah, terkait dari berita tadi ada informasinya bahwa Pak Patrick ini sudah mensulap BIM. Ya, sudah positif. Seperti itu. Apakah nanti akan diikuti dari net income-nya, Pak? Ya, pasti. Ya, pasti nanti akan diikuti. Dari apa, Pak? Diikutinya dia jual Tokopedia 75%. Ya, seperti itu. Lah, dia kan rugi, Pak. Tapi kan dapatkan keuntungan seperti itu. Biaya personal yang lain yang masih keuntungan hal lain sebagainya masih untung kok. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok mereka GoTo ini masih liquid, Pak? Nah, ini. Ya. Kalau misalkan ini saham ini busuk, mana mungkin transaksi di saham nego ini bisa sampai gede. Ya, kayak gitu. Mana mungkin. Nah, kita bisa cek bandarnya. Maaf, bandar lagi, biasa sebut bandar ya. Ya. Ini lihat. Kalian bisa cermati. 20 juta lot, ZP ini masuk 169,9 juta lot. Ya. Lihat ZP. Nah, ini K ini Cipta Dana Sekuritas. Lihat. Satu orang saja yang beli 11,4 juta lot. Ya. Itu di pasar nego. Nih, ya, frekuensi cuma satu orang saja. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada apa sih, Pak? Ada apa? Ada apa? Silakan kalian bisa tahu sendiri. Ketika orang beli banyak, silakan kalian bisa riset sendiri. Ya. Ini kalau misalkan orang-orang yang beli dengan laporan keuangan yang literasinya seperti ini, wah ini kalau kita lihat ya, secara keuangan memang dia GoTo ini memang rugi.
memang rugi. Tapi kalau kita melihat dari kacamata pembisnis, dia itu masih survive, masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Ya, kalau kalian itu sebagai pelaku bisnis offline, ya di sini ya, kalau kalian itu seorang pengusaha, pasti akan dibenturkan dengan seperti ini. Ya, dilihat dulu di screening manajemen resikonya bagaimana. Kalau misalkan kayak gini, gimana agar perusahaan ini tuh bisa survive. Ya, seperti itu. Nah, disitulah setelah kita melihat dari TikTok, dia kok kena kebijakan politik, dia ditendang, akhirnya ya kenapa nggak dikolaborasikan saja mengenai dari Goto ini. Ya, makanya seperti itulah janjian ya sudah biar masyarakat Indonesia yang kerja dari Goto ini biar bisa tercukupi keuangannya. Goto ini nggak namanya apa? Tokopedia ini nggak dijual 100%. Kalau dijual 100% nanti yang masuk asing semua. Makanya 25%. Ya, untuk apa Pak? Kenapa kok enggak 100%? Kenapa kok enggak 50%? Itu sudah menjadi pertimbangan. Goto ini di screening karyawan-karyawannya yang terbaik ya yang nggak bisa produktif mereka dipecat. Karena akan menjadi beban operasional. Ya, seperti itu. Nah, di situ nantinya orang-orang yang masih kerja di Tokopedia ini mereka bisa belajar teknik ya. Teknik dari TikTok ini. Harapannya seperti itu. Kalau kita bicara mengenai dari sisi fundamental perusahaannya. Ya. Seperti itu. Ya. Terkait untuk menaikkan harga barang dan lain sebagainya, ya mereka ini adalah para spekulan, para market maker, para bandar. Ya. Jadi ya suka-suka bandar. Kalau mau naik, turun-turun. Tapi ya harus sinkron. Nah, terkait ada sentimen apa, kayak gitu harus sinkron. Kalau misalkan nggak ada berita yang penunjang seperti itu dinaikkan, ya ini Goto ini akan disuspend sama bursa. Naik berjilid-jilid ada apa? Bisa disuspend, bisa Pak. Dikira jadi bandar itu mudah, tinggal kerek saja. Enggak. Ya, seperti itu. Nah, alasan kenapa saya sering membahas dari saham Goto ini karena ada tuntutan dari subscriber saya untuk diungkap terus. Banyak yang japri kepada Pak Firman, tolong dong Goto diulang lagi karena kita masih banyak nyangkut. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, di hold saja. Nanti jual ketika sudah untung, clear. Ya. Kalau kalian itu anak muda ya, anak muda ini biasanya emosinya tinggi. Ya, biasanya yang usia 25 tahun ke bawah emosinya tinggi. Tapi ya cepet-cepet ya gitu. Nyantai, trading itu nyantai, tenang saja. Yang penting itu goalnya itu adalah cuan. Ya, seperti itu. Nah, untuk transaksi dari saham Goto ini mereka memang wait and see. Semoga nanti ketika ini Pak Prabowo jadi, Pak Garibaldi Thohir ya dia bisa leluasa membackup apabila ini dari Alibaba keluar no problem tidak masalah karena kita sudah liquid. Apa itu Pak liquid? Kita akan jelaskan mengenai dari sisi fundamental likuiditasnya. Bagaimana UMKM yang ada di Indonesia itu terdiri banyak sekali di Indonesia. Ya. Dan Tokopedia ini dan TikTok ini berkolaborasi. Nah, mereka memberikan sebuah akses atau wadah untuk terjadinya transaksi dalam negeri. Nanti siapa yang akan diuntungkan? Ya negara kita. Kayak gitu. Pak, ini nanti yang diuntungkan dari TikTok loh, Pak. TikTok itu adalah sebagian. Lah, Goto ini masih ada tentara dari Gojek, belum lagi afiliasi yang lain. Fintech, terutama dari fintech. Lihat. Ya, seperti itu. Ketika kalian transaksi di Tokopedia, nanti kan pakai perbankannya punya siapa? Apakah dari TikTok sendiri? Kan tidak. Pakai punyanya Tokopedia, dompet anak bangsa. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Ya, nanti itu di situ akan menjadi likuiditasnya seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana mengenai dari saham Goto ini untuk besok Pak? Nah ini perlu kalian pertimbangkan kalau kalian itu lebih